Halo, salam saluran suara kita. Pada video ini saya akan membahas tentang salah satu suku terbesar di Afrika, yaitu suku Masai. Oke, sebelum kita melanjutkan videonya, saya punya hadiah untuk Anda. Saya harus pakai dulu ini. Ada sedikit konteks Masai di sini, teman-teman. Ini kalung Masai. Ini juga kalung Masai, tapi bentuknya salib. Ini guys, teman-teman, sudah konteks kan? Oke, tidak tunggu lama-lama, kita langsung membahas tentang modernitas dan suku Masai. Pertama, saya sudah mendengar tentang Afrika, terlebih khusus tentang suku Masai dan gunung tertinggi di Afrika, Kilimanjaro. Pada kesempatan yang baik, kami dikunjungi oleh seorang pendeta dari Rusia dan kelompok paduan suara yang sangat merdu sekali. Inilah kesempatan saya mendengar secara langsung oleh mereka tentang kehadiran mereka di komunitas mereka. Suku Masai adalah salah satu suku terbesar di Afrika Timur. Suku ini tersebar di sekitaran daratan Tanzania, Kenya, Somalia, Ethiopia, dan beberapa negara lainnya. Di Tanzania kita temukan seperti di Arusha, Manyara, dan Morogoro. Sebagian juga hidup di Kenya. Suku ini masih mempertahankan budaya mereka dari kehidupan modern pada umumnya. Mereka bekerja di segala bidang, tetapi mereka sangat menghargai kas mereka sebagai orang Masai. Misalnya ketika kita kunjungi Kenya dan Tanzania atau Ethiopia, kita akan melihat mereka seperti di mall, kantor-kantor hingga pasar-pasar, tampil dengan kas mereka. Ada beberapa hal yang membedakan mereka adalah, pertama, dari cara berpakaian mereka. Sebuah kain yang dililit badan mereka, pergaulan mereka yang sangat akrab dalam berkelompok, hingga postur tubuh mereka yang rata-rata adalah kurus dan tinggi dari orang-orang suku Afrika lainnya. Setidaknya hal ini kerap kali membedakan mereka dari hidup masyarakat modern umumnya. Tapi bagi mereka, tidaklah begitu penting pandangan orang lain terhadap mereka. Orang Masai memang terlihat primitif, tetapi tidak sedikit pula mereka bekerja di segala bidang, baik pemerintahan, kerja, dan swasta lainnya. Tetapi juga seperti tukang ojek, tukang parkir, hingga memiliki toko-toko yang terkenal di pusat perkotaan. Saya bertemu dengan seorang artis yang ternama dari Masai, bernama Paulo. Paulo berkata kepada saya seperti ini: kami sama sekali tidak merasa diintimidasi, primitif, dan terbelakang, sebab kami selalu berpikir positif karena kami Masai. Selain itu, ada beberapa hal yang membuat saya terkejut adalah nyanyian mereka. Nyanyian mereka pada dasarnya agak berbeda dari masyarakat Afrika lainnya. Contoh seperti ini. Setidaknya agak sedikit mirip dengan lagu-lagu Papua, di mana terdiri dari kelompok dan menyanyi balas-membalas yang hanya terdiri dari dua not saja. Suatu waktu ketemulah saya dengan seorang yang sangat saya akrab dan saya memanggilnya Laiser. Laiser adalah seorang perempuan Masai yang keluar dari dunianya dan berjuang untuk menghapuskan buta aksara untuk kaumnya. Perlu diakui bahwa orang Masai menolak segala yang berbau modern, sehingga mereka lumayan lambat kemajuan mereka. Walaupun sebelumnya telah saya kemukakan bahwa mereka bersaing di kelil ini. Di suatu waktu, Laiser berkata kepada saya, dirinya keluar dari kehidupan keluarganya sejak kecil dan ambil jalan sendiri. Dia bilang, saya telah meninggalkan orang tua saya sejak usia 10 tahun dan tinggal dengan orang Dodoma. Hingga menyelesaikan pendidikan D3 saya telah membuka pikiran agar orang-orang Masai juga dapat membaca dan menulis. Menarik kan, teman-teman? Laiser menyelesaikan studi D3-nya di Dodoma, sebuah kota di jantung Tanzania, dan sekarang menjadi tenaga ajar pada pendidikan khusus untuk orang Masai di Dar es Salaam. Pendidikan ini disponsori oleh Badan Misi Gereja Lutheran di Norwegia. Dirinya menjadi perempuan Masai, tapi kesal dengan sistem adat yang menekan perempuan. Seorang perempuan hanya ditakdirkan untuk menjadi ibu rumah tangga. Hal ini dapat dibenarkan oleh Laiser. Dalam budaya suku Masai, seorang perempuan tidak ada izin sedikit pun untuk sekolah. Perempuan Masai hanya menjadi seorang istri. Tugasnya membangun rumah, mencari makan, dan mengurus rumah tangga. Yang bikin saya kaget lagi adalah
Seorang laki-laki Masai bisa saja kawin lebih dari satu. Tetapi Laiser telah memberikan pemahaman baru kepada saya bahwa perempuan Masai sedang berjuang keluar dari dunia maskulinitas. Secara keseluruhan, perempuan suku-suku lain di Afrika, terlebih khusus Tanzania, sudah terbuka dan hampir semua lini kerja mereka kuasai, baik pemerintahan, gereja maupun NGO yang bergerak untuk kemanusiaan dan lainnya. Laura Madete adalah seorang pertempuran Gikoma dan Dodoma. Ia menjadi direktur Bank Tanzania. Dia adalah ibu yang menerima saya hidup bersama dia selama 1 tahun lebih. Dia menjelaskan banyak hal tentang negara ini. Bahwasanya tidak ada perbedaan mendasar di negara ini karena status maskulinitas. Madete bilang, Tanzania kalau mau bilang tidak ada perbedaan mendasar menyangkut maskulinitas dan gesekan budaya dalam gereja, semua orang di sini bekerja sama antara laki-laki dan perempuan dari semua suku yang ada di Tanzania. Karena itu pada pemahaman ini sebetulnya saya bermaksud, walaupun ruang gerak yang sulit untuk perempuan bersaing di segala bidang dalam kehidupan suku Masai, namun semangat dari perempuan-perempuan Masai juga sangat luar biasa. Mereka berusaha untuk keluar menerobos budaya maskulinitas. Di sisi lain kehidupan suku Masai, mereka mempertahankan jati diri mereka sebagai satu bangsa yang menghargai adat istiadat. Tetapi karena adat menindas perempuan adalah sesuatu yang tidak benar. Modernitas harus juga dikembangkan, tapi budaya juga harus dilestarikan. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah hal ini pun dialami oleh teman-teman dalam budaya? Teman-teman, silakan komen dan like, share video ini. Suara kita menyapa. Salam hormat.